Bapak-bapak, ibu, para jamaah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah masih berkenan mempertemukan kita. Dan kita berharap mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini benar-benar menjadi pertemuan yang bermanfaat, menjadi pertemuan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, saya ingin menjelaskan kembali apa yang dulu pernah saya singgung di dalam pertemuan-pertemuan awal, bahwa kajian yang ditulis oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu bermuara pada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pintu masuknya itu adalah taubatan nasuha. Nah, orang yang hatinya bersih, tidak terkotori oleh dosa-dosa yang melekat di dalam dirinya, akan dengan mudah melakukan tindakan dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Dan kesadaran isti'anahnya sangat tinggi. Dan kesadaran isti'anah ini yang seringkali terlupakan untuk dibahas ketika orang bicara tentang konsep ibadah. Orang yang betul-betul beribadah hanya untuk Allah, keikhlasannya di dalam beribadah, kemudian mewujudkan kesadaran bahwa tidak ada penolong kecuali Allah. Jadi kalau kita itu sudah punya kesadaran tidak ada yang menolong kecuali Allah, maka pertolongan apapun yang datang dari siapapun, dimanapun dan kemanapun itu adalah pertolongan yang sebenarnya menjadi wasilah, menjadi perantara bagi Allah untuk menolong diri kita. Orang sakit ditolong oleh dokter. Dokter itu wasilah saja. Dokter itu perantara yang digerakkan hatinya oleh Allah dengan ilmu yang sedikit diberikan oleh Allah pada dirinya dan keterampilannya untuk bisa mengobati pasien, dia bersedia untuk menolong pasien. Semakin ikhlas dokter itu menolong pasien, dia akan bekerja dengan hatinya. Sehingga terpikir bukan apa yang akan saya dapatkan dari pasien itu, tetapi dia berpikir apa yang bisa saya berikan untuk pasien itu. Jadi kesadarannya itu kesadaran untuk memberi, tidak mengambil atau meminta. Kesadarannya itu bukan kesadaran untuk mencari sesuatu, tetapi memberi sesuatu. Nah, kalau itu dikembangkan, tidak hanya dokter yang menolong kita, siapapun bisa menjadi wasilah untuk menolong kita. Ketika kita menjadi murid, guru itu penolong kita, dia menjadi wasilah bagi Allah untuk diri kita ketika kita ingin mendapatkan ilmu. Mahasiswa juga begitu. Mahasiswa akan mendapatkan dosen, dan dosen yang punya kesadaran untuk memberi itu adalah dosen yang dengan ikhlas menolong karena Allah. Sehingga dia tidak pernah memusuhi mahasiswa, apalagi menzalimi mahasiswa. Dia akan bekerja keras untuk mendidik mahasiswanya menjadi yang terbaik karena Allah. Nah, kesadaran ilahiyah yang seperti itu kan tidak dimiliki oleh semua orang. Sehingga boleh jadi kita ini butuh sesuatu, orang-orang yang kita butuhkan itu justru memanfaatkan diri kita menjadi orang-orang yang terzalimi karena kita butuh. Sekarang orang mengatakan ada kata aji mumpung. Mumpung dibutuhkan, maka saya akan melakukan sesuatu yang membuat orang yang membutuhkan diri saya itu bisa saya peras. Nah, dalam logika bisnis kan juga begitu. Jadi pertarungan di pasar antara permintaan dan penawaran itu kan melibatkan sejumlah pihak. Ketika produsen itu tahu bahwa konsumen itu membutuhkan, dia akan bisa bermain.
dengan cara apapun untuk mengesankan bahwa apa yang diproduksi itu memang layak beli. Layak beli itu artinya layak untuk dibeli. Dan layak jual karena dia tahu bahwa ada kebutuhan yang tinggi dari para konsumen, sehingga dia mencoba bermain untuk bisa membuat harga produksinya itu menjadi lebih tinggi. Jadi bagaimana harga barang yang diproduksi itu bisa jadi tinggi dari modal yang diperlukan ketika mereka itu memproduksi barang atau jasa. Nah, kalau kita bicara tentang dunia bisnis ya kita tahu bahwa sekarang ini kan banyak orang-orang yang sudah punya nama yang ketika diundang oleh orang itu dia menjual dengan harga yang sangat tinggi. Saya masih ingat betul kemarin ada mahasiswa mau mengadakan webinar. Dia mencari narasumber yang qualified, yang levelnya sudah nasional, budgetnya nggak sampai. Karena apa? Mereka sulit untuk dipanggil untuk bisa memberikan sesuatu dengan yang rendah. Demikian juga maaf ini kalau Mas Arif yang di Majelis Tabligh mau mengundang pengajian mubalik terkenal itu kalau budgetnya tidak cocok ya sulit. Karena ini Pak Aris saya kira paham betul itu ya. Kalau ngundang saya Pak Mahrizal, Pak Aris merasa nganggur duit mangkat itu. Karena kita sama-sama mengerti bahwa ini adalah kewajiban kita bersama. Tapi kalau sudah mubalik profesional itu tidak semuanya itu akan mau kita undang dengan budget yang rendah. Saya masih ingat itu. Ini kan sekarang ada mubalik yang lagi viral, namanya Gus Baha. Saya berkali-kali mencermati dia itu, kan orangnya pokoknya tanpa beban dia ngomong itu. Kalau orang yang tidak paham itu bisa menganggap bahwa dia sombong. Tapi menurut cerita yang dekat dengan dia, orang dekat dengan dia, ya memang gayanya begitu itu dia. Jadi dia itu ngaji tanpa beban itu. Ngaji tanpa beban, diundang ya teko, ora diundang ora apa-apa. Itu aja. Ada kata Adi Hidayat dan Ustaz Somad, pemahamannya tentang Al-Quran itu sangat tinggi dia. Karena sampai dia hafid, dia itu kalau membaca kitab tafsir dan hal-hal yang terkait dengan kajian Quran itu tidak hanya difahami tetapi dihafal. Jadi bahkan kemudian ketika mengungkapkan apa yang ditafsirkan orang dari satu ayat itu, rangkaian kata-katanya itu mudah keluar itu apa anane itu. Ini dihafalkan tenang. Dan tidak mudah menghafalkan seperti itu karena tradisi menghafalnya sangat tinggi. Tetapi orang yang terlalu kaku mengidolakan itu menganggapnya dia itu wali. Wali. Padahal mungkin dia tidak mengatakan seperti itu ya, tapi dia sering berguluh itu. Wah, kula niku wali. Mungkin kula niki ya wali, ning kula nggih mboten ngerti. Kula niku wali napa titi. Ketika berdialog dengan Pak Quraisy Shihab ini sekedar untuk intermezzo aja. Pak Quraisy mengatakan, ya menurut Imam Ghazali tidak ada wali kecuali dengan ilmu dan amalnya. Jadi orang yang disebut wali Allah, orang yang mencintai Allah dan dicintainya, sehingga ilmu Allah itu melekat pada dirinya, dan ketika ilmu itu diberikan, dia akan beramal dengan ilmunya. Karena kedekatannya dengan Allah. Itu wali. Bahkan orang mendakwakan dirinya sebagai wali itu malah batal kewaliannya. Ya bukan wali. Wali murid ada. Saya itu wali loh. Tidak bisa begitu. Waliullah itu orang yang mencintai Allah dan dicintai Allah sehingga ketika dia beribadah kepada Allah ada kesungguhan yang melekat pada dirinya tanpa ada kesan kesombongan. Karena semua mengalir saja. Nah, itu berangkat dari sesuatu yang natural saja. Semuanya berangkat dari sesuatu yang alami, natural. Tidak dibuat-buat. Jadi kalau sholat tidak untuk pencitraan, tidak perlu difoto apalagi di video, tidak perlu wali. Karena tidak perlu dipertontonkan. Nah, terkait dengan apa yang saya sampaikan, sekedar untuk masuk dalam kajian ini, saya ingin mencoba untuk menjelaskan bagaimana Ibnu Qayyim al-Jauziyah memaknai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in terkait dengan pembagian manusia.
kalau klasifikasi manusia itu didasarkan pada rangkaian kata yang ada di dalam kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu seperti apa. Nah, kita secara sederhana mengklasifikasikan manusia itu jadi 3. Kalau tidak mukmin ya kafir, di antara keduanya namanya munafik. Karena di dalam Quran pemetaan sederhananya begitu. Tetapi kalau kita menggali lebih dalam, sebenarnya klasifikasi itu bisa dikembangkan. Terutama ketika kita membaca ayat-ayat Al-Quran yang terkait dengan sikap orang ketika bertauhid. Wah, itu pedalaman pembicaraan tentang masalah itu kalau tidak dikaji secara serius, kita bisa salah paham. Makanya saya sampaikan kepada teman-teman yang bertanya pada saya, Pak Musin, sampean kok wani ngaji karyane Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kitab Madarijus Salikin, abot tuh. Saya katakan memang berat itu. Al-Hikam saja itu berat ya. Padahal Al-Hikam itu ringkas-ringkas. Madarijus Salikin itu kitabnya tebal, lebih daripada 1000 halaman itu. Kitab aslinya. Ringkasan terjemahannya ada, tapi ringkasannya sering terpotong. Karena kalau dilacak kembali ada beberapa kalimat penting yang tidak terungkap dalam ringkasan Madarijus Salikin itu. Misalnya ketika kita berbicara tentang konsep ibadah, itu banyak kalimat yang terpotong karena simpulan-simpulan yang diberikan oleh orang yang meringkas itu kadang-kadang tidak tepat. Karena orang yang meringkas itu berusaha menyimpulkan apa yang ingin dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang belum tentu sama dengan yang dimaksud oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Sehingga ketika kita bicara tentang keterangan yang terkait dengan kitab Madarijus Salikin, para ulama itu seringkali berbeda di dalam menjelaskan apa yang dijelaskan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah ini. Termasuk ketika kita bicara Al-Hikam. Syarah Al-Hikam itu banyak sekali. Dan masing-masing orang ketika beri syarah itu bisa berbeda-beda. Karena yang dimaksud oleh Ibnu Athaillah Sakandari itu apa? Orang meraba-raba aja, menduga-duga aja. Karena orang yang membaca dan mensyarah atau menjelaskan itu kan tidak ikut mengalami, tidak ikut terlibat dalam proses intelektual dan spiritual yang terkait dengan penulisnya. Termasuk ketika kita bicara tentang karya Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Dia ulama besar. Pengalaman intelektual dan pengalaman spiritualnya itu sangat tinggi. Imam Ghazali juga begitu. Dan banyak ulama-ulama besar seperti Imam Syafi'i itu yang kadang-kadang kata-katanya disalahpahami karena orang tidak paham apa yang dimaksud dengan apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i yang punya pengalaman intelektual dan punya pengalaman spiritual yang sangat tinggi. Ya, kalau kita ingin membandingkan dengan ulama-ulama besar itu memang kalah jauh. Ya. Kalau kita membaca sejarahnya memang luar biasa. Tapi bukan berarti ketika kita itu kalah dengan mereka lalu kita tidak belajar. Mari kita mencoba untuk memahami. Nah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu ketika kita kaji secara mendalam kita temukan beberapa penjelasan dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah tentang makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in terkait dengan klasifikasi manusia ketika dipilah dengan ayat ini. Nah, di dalam kitab tafsir memang panjang sekali. Saya mencoba untuk menelaah dan saya mencoba bagaimana para ulama, para mubalik itu mengkaji. Nah, satu pengalaman yang ketika saya dengarkan, Adi Hidayat itu mengkaji iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu lebih dari 2 jam. Jadi tafsir iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ketika dijelaskan di YouTube itu lebih dari 2 jam. Dan itu belum tuntas. Masih ada yang tersisa. Ya, ini yang bisa saya jelaskan untuk sementara. Insya Allah lain waktu saya akan menjelaskan lagi. Jadi 2 jam berturut-turut itu belum tuntas. Padahal kita baca Al-Fatihah 5 menit selesai. Ini paham apa orang ngerti. Jadi kita baca Al-Fatihah itu paham apa tidak kan kita tidak pernah menggagas. Kalau kita pahami betul,
kandungan di dalam Al-Fatihah itu sebagai umul kitab itu mencakup semua yang ada di dalam Al-Quran. Andai kata kita memahami Al-Fatihah itu secara keseluruhan, itu apa yang ada dalam Al-Quran itu sudah terangkum di situ. Itu kata para ulama tafsir yang memahami konsep Al-Fatihah. Bahkan ketika saya membaca tafsir Al-Asr itu kata Imam Syafi'i, kalau orang memahami surat Al-Asr itu cukuplah dia belajar Al-Asr saja sebelum belajar Al-Quran untuk bisa beramal selaras dengan apa yang dituntut oleh Allah untuk diamalkan di dalam hidup ini. Tapi ternyata baca Al-Asr juga tidak cukup. Cerita imam besar tentang Al-Asr kan banyak sekali, dan ceritanya Kiai Dahlan saja kan panjang sekali. Bahkan kata para kiai yang pernah ikut kajian Kiai Dahlan, termasuk Kiai Hajid itu, beliau mengkaji surat Al-Asr itu kira-kira 7 bulan. Kalau Al-Ma'un cukup 3 bulan. 7 bulan. Kalau 7 bulan dikaji di sini Al-Asr kan udah jelek. Ngerti kok Al-Asr meneh. Al-Asr meneh apalagi sing ngaji ra pati dong. Jadi sing mulang urung pati dong, sing melu ngaji urung pati dong itu jelek. Sing mulang jelek, sing diulang ya jelek, karena untuk memahaminya perlu pemahaman yang dalam tentang makna-makna yang terkandung di dalam surat Al-Asr itu.